Halo, perkenalkan nama saya Tirsa Rentowe Bungge. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kali ini saya akan mengangkat permasalahan mengenai kesulitan memanajemen waktu. Selamat pagi, Kak. Pagi, mari silakan duduk, Kak. Oke, ada yang bisa dibantu nih, Kak? Iya, ada, Kak. Oke, sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu ya. Kalau boleh tahu siapa namanya nih, Kak? Nama lengkap saya Yohan Linggololi, nama panggilan saya Yohan. Oke, perkenalkan nama saya Tirsa Bungge, bisa dipanggil Kak Tirsa, Ibu Tirsa senyaman dari Kayuan ya. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kakak datang ke sini dengan siapa nih, Kak? Sendiri atau ada yang temani kakak? Sendiri, Kak. Oke, Kak Iwan sekarang masih sekolah atau Sementara kuliah, Kak. kuliah nih? Bagaimana kuliahnya nih, Kak? Lancar-lancar, Kak. Lancar, puji Tuhan ya. Kegiatan Kak Iwan nih apa saja nih? Cuma kuliah atau ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain juga di organisasi, Kak. Oke, di sini Kak Iwan memang tinggal di sini atau asli sini? Tinggal di sini tapi bukan asli Palu. Saya asalnya dari Poso. Di sini tinggal dengan siapa nih, Kak? Tinggal dengan kakak. Oke, baik, tinggal dengan kakak. Ya, saya mau bertanya nih, apakah Kayuan tahu tujuan Kayuan datang ke sini apa? Iya, tahu, Kak. Ya, kalau tahu apa nih? Mau menyelesaikan permasalahan saya, Kak. Oke. Kayuan tahu tempat ini dari mana nih, Kak? Kemarin tuh saya cerita-cerita dengan teman, terus teman saya rekomendasikan untuk datang ke sini. Oke, baik ya. Pertama saya ucapkan nih banyak terima kasih kepada Kayuan yang telah menyempatkan dirinya untuk datang di tempat ini. Di sini kita akan melakukan proses konseling. Apakah Kayuan sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Kak. Pertama kalinya nih ya? Iya, Kak. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih konseling itu. Konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli yaitu konselor, yaitu saya sendiri, kepada konseli yaitu Kayuan untuk membantu memandirikan konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Apakah kalian sudah paham? Paham, Kak. Oke, di sini dalam konseling kita akan menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana Kayuan datang ke sini secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Apakah Kayuan datang ke sini secara sukarela atau ada paksaannya? Secara sukarela, Kak. Oke, bagus ya. Yang kedua itu asas kerahasiaan, di mana jika nanti Kayuan menceritakan permasalahannya, Kayuan tidak perlu takut nih permasalahan Kayuan akan ditahu orang lain. Karena adanya asas kerahasiaan ini, saya jamin permasalahan Kayuan akan aman kepada saya. Yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana saya harap pada saat menceritakan permasalahan nanti, Kayuan menceritakan semuanya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya saya juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari Kayuan ya. Iya, Kak. Oke, dalam proses konseling kita akan dibatasi oleh waktu selama 45 menit. Apakah cukup, Kayuan? Cukup, Kak. Oke, sebelum kita lanjut, boleh Kayuan duduk senyaman Kayuan supaya rileks, jangan terlalu tegang. Oke, sudah aman? Aman, Kak. Sudah siap melakukan proses konselingnya? Siap, Kak. Oke, baik. Boleh Kayuan ceritakan masalah apa yang Kayuan alami pada saat ini? Jadi akhir-akhir ini tuh saya sering-sering Kak, sering-sering stres. Karena tuh dengan sibuk-sibuknya kuliah, terus banyak lagi kegiatan-kegiatan organisasi yang saya ikuti di luar, sehingga saya jadi susah dan untuk membagi waktu saya, dan itu yang membuat saya stres, Kak. Oh, berarti Kayuan sulit memanajemen waktunya nih ya? Iya, Kak. Oke, kalau boleh tahu kegiatan apa nih yang Kayuan lakukan pada saat ini? Kegiatan saya tuh di luar yang di perkuliahan itu ada kegiatan organisasi. Kan sekarang lagi sibuk-sibuknya nih, Kak, untuk persiapan penerimaan mahasiswa baru. Jadi tuh kegiatan-kegiatannya banyak sekali, mulai dari cari dana dan masih banyak lagi pokoknya, Kak. Oke, kalau kegiatan di kampusnya nih ada juga ya? Ada, Kak, selain ikut perkuliahan juga saya ada ikut kampus mengajar, Kak. Oke, ke kampus mengajar. Kalau boleh tahu ini permasalahan dari Kayuan ini sudah lama Kayuan hadapi nih atau pas baru ikut kegiatan?
Pas baru ikut kegiatan ini Kak, sekitar 3 bulan yang lalu tuh dimulainya ini kegiatan. Dari situ saya kayak sudah mulai merasa sulit dan untuk bagi waktu saya. Oke, berarti sebelum-sebelumnya belum ya Kak? Sebelum-sebelumnya belum Kak, karena kan cuman fokus di perkuliahan toh, jadi cuman di kampus, jadi cuman fokus betul-betul di perkuliahan itu, kerjakan tugas-tugas, tidak ada dan kegiatan yang keluar-keluar sampai tengah malam biasa begitu, tidak ada. Oke, baik. Berarti masalahnya ini pada sudah mengikuti kegiatan, sudah banyak nih kegiatannya yang di Iya. luar kampus dengan yang di kampus juga. Iya. Oke, baik. Permasalahan kayuan ini atau dari permasalahan kayuan ini sulit membagi waktunya, apakah ada merambat ke masalah lain atau cuma masalah ini saja yang kayuan hadapi? Tentunya ada Kak, pas di organisasi toh, ketika saya kalau sudah mulai stres begitu, saya biasa tidak ikut lagi dan tidak kerjakan lagi tanggung jawab saya. Jadi ya teman-teman yang di sana kayak merasa bagaimana dan saya mungkin orang marah atau kecewa begitu dengan saya. Jadi kalau saya gabung lagi sama orang kayak so tidak enak lagi karena kemarin saya tidak ikut basal misalnya. Jadi so kayak so tidak enak dan perasaan sama orang. Oke, berarti merambat ke masalah pertemanan juga nih, masalah Iya. dengan teman-teman di organisasi. Karena merasa kayuan tidak bertanggung jawab karena biasa tidak hadir, karena banyaknya kegiatan. Oke, baik. Dari masalah-masalah yang kayuan hadapi ini, apakah kayuan sudah dari masalah sulit mengatur waktunya dengan pertemanannya, merambat ke pertemanannya, apakah kayuan sudah ada usaha nih dalam menyelesaikan semuanya itu? Sejauh ini belum pernah Kak. Kalau saya tuh kalau setiap ada masalah begitu, saya lebih suka menyendiri. Saya tidak mau dan ceritakan sama orang lain. Gitu Kak. Oke, dipendam sendiri ya. Iya. Dari masalah kayuan, bagaimana nih perasaan kayuan? Kan yang pertamanya itu belum terlalu sibuk, jadi pertemanannya masih baik, tidak ada masalah-masalah lain. Setelah ada kejadian ini, sulit membagi waktu, masalah pertama, bagaimana nih perasaan dari kayuan? Perasaan saya tentunya tidak senang toh, baru kayak merasa sedih setiap kali ada masalah toh. Kalau kayak tidak ikut basar atau apa, saya dijauhi teman. Akibatnya saya kayak sedih, terus menangis-menangis sendiri. Terus lagi kalau ikut lagi kegiatan, belum lagi tugas-tugas di kampus kayak banyak begitu, saya sudah tidak tahu melakukan yang mana duluan sampai saya stres-stres sendiri Kak. Oke, saya paham ya bagaimana keadaannya, apalagi sudah merambat ke pertemanan nih, sudah tidak enak lagi dengan teman lain. Oke. Dari permasalahan dari kayuan ini, apakah saya boleh memberikan sedikit tips nih buat kayuan? Iya boleh Kak. Oke, tips dari saya yang pertama itu kayuan harus bisa membagi waktunya atau menyusun waktunya nih. Kayak contoh dari jam ini sampai jam ini, jam sekian dan sampai jam sekian kegiatan ini. Jadi kayuan harus melakukan di jam itu, tidak boleh kayuan undur atau kayuan undur-undur waktunya, tidak boleh. Jadi di mana kalian menempatkan waktunya kayak jam 9 sampai jam 11, jam 9 sampai jam 11 kegiatan ini. Jadi harus diharuskan jam itu supaya bisa lagi lanjut di jam sekian sampai jam sekian kegiatan selanjutnya, supaya kegiatan semua bisa kalian handle. Dan kalau memang kalian tidak bisa langsung di waktunya mepet, kalau waktunya kegiatannya mepet semua, bisa konfirmasi ke teman-temannya juga, minta tolong bilang bisakah dia jam sekian, karena saya jam sekian sampai jam sekian ada kegiatan lain, bisa di jam sekian nanti baru kita lanjut supaya saya bisa ikut juga dengan teman-teman. Jadi tidak boleh kayuan penam-penam sendiri, harus ceritakan kepada teman-teman, harus sharing juga ya. Iya Kak, baik. Oke, itu tips dari saya. Bagaimana dari kayuan? Iya Kak, saya terima. Oke, baik, terima kasih ya. Ini tips dari saya. Kalau jika ada tips-tips lain dari teman-teman lain atau ada tips-tips yang kayuan dapatkan, boleh dipraktekkan ya kayuan. Iya Kak. Dari masalahnya tidak boleh dipendam sendiri, harus diceritakan juga kepada teman-temannya supaya teman-temannya paham dengan diri kayuan. Oke, apakah masih ada yang ingin kayuan ceritakan atau tanyakan? Sudah tidak ada Kak. Oke, baik. Karena waktu kita sudah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dari kayuan dan sudah mempercayai saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari kayuan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi Kak. Selamat pagi, terima kasih Kak. Ya.